ruh atau jiwa. Sebelum manusia dilahirkan dunia, roh ini seluruh manusia di muka bumi adalah berada di satu alam yang berada di alam roh. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah kita rohmu mengeluarkanmu dari sulbi dan belakang anak cucu Adam keturunannya, mereka adalah pengambil persaksian terhadap roh seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhan? Dan mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami, Roh kami, dan kami bersaksi. Kesalahan persepsi dalam Al-Quran mengatakan ketika seorang ibu mengandung adalah Allah menghembuskan satu anak pada janin yang dikandungnya. Abdullah bin Mas'ud menyatakan dalam hal ini, sesungguhnya setiap kamu dibentuk di perut ibunya selama 40 hari, kemudian dibentuk halaqah, kemudian menjadi mudghah. Setelah itu kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menetapkan 4 masa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Sidang sholat subuh yang dimuliakan Allah, setelah usia kandungan mencapai kira-kira 9 bulan, lahirlah seorang anak manusia ke dunia dengan wujud sudah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan kesempurnaan dari kekurangan dan kelebihannya. Karena manusia bukan diciptakan sebagai setan, dan juga manusia tidak tercipta untuk menjadi malaikat. Bila taat pada fitrahnya, maka dia akan menuju kebenaran, dan bila dia melesat pada kelemahannya, maka dia akan jatuh pada lembah yang disebut dosa. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk itu menguji mereka, siapakah di antara yang terbaik. Inna ja'alnaka nyaral ardi raitilaha adamham ana ahsana amala. Bapak Ibu sedang sholat subuh yang dimuliakan Allah, dan tahapan berikutnya kita berada di dunia saat ini dengan rihlah ujian mulai ketika kita dilahirkan dan sampai saat ini. Ini yang maha penting yang ingin saya sampaikan. Banyak sekali di antara kita tidak paham sesungguhnya apa yang terjadi di perjalanan rihlah di dunia ini. Bahkan betapa takutnya kita menghadapi alam-alam berikutnya. Saat ini kita berada di alam yang kedua. Harusnya kita berbahagia dan jangan terlalu berbahagia ketika kita menjalani kampung dunia ini. Hedonisme, cinta dunia dan seterusnya yang membuat kita lalai bahwa kita ini adalah rihlah safar yang akan menuju satu tempat. Jangan kita pahami itu tempat yang mengerikan. Jangan mengira ketika kita berada di dunia ini tidak ada alam lain yang sudah menunggu dan wajib kita kenali. Sidang sholat subuh rahimahullah. Malah kita perhatikan poin pengajian Ahad pagi kali ini. Suatu ketika setelah perang Badar selesai, Baginda SAW bersabda pada mayat-mayat. Bahkan mayat diajak bicara oleh Rasulullah SAW setelah perang Badar pada orang kafir yang telah tewas dalam peperangan. Beliau menyebutkan mereka satu persatu, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian? Ketahuilah sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku. Ini benar-benar ada dan terbukti. Sidang sholat subuh radhiyallahu. Lalu saat itu Umar bin Khattab sangat heran pada baginda SAW, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kau mengajak bicara kepada orang-orang yang kini telah menjadi mayat? Rasul menjawab, demi Rabb yang telah mengutusku dan kebenaran, dalam kebenaran. Kalian tidak lebih peka dalam mendengar ucapan ini daripada mereka. Hanya mereka tidak bisa menjawab apa yang kukatakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan hadis ini adalah sangat sahih. Kemudian ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan Rasulullah SAW, beliau bersabda, tak ada satu orang pun bersama saudaranya lalu ia duduk di sampingnya kecuali saudaranya itu akan merasa bahagia, nyaman menjawab salamnya hingga dia berdiri. Dari hal ini kita harus paham bahwa berziarah kubur adalah sunnah
yang diberikan baginda sallallahu alaihi kita. Saudara-saudara kita yang telah pergi, yang telah berpulang ke rahmat Allah, kita kunjungi dan berziarah padanya. Dia dan kita memberikan doa padanya. Bahagia dengan bersedekah atasnya dan berziarah ke makamnya. Maka kebahagiaan yang saya sampaikan iftitah di atas membahagiakan para ahli kubur yang sudah berulang. Dan suatu ketika kita akan jadi ahli seperti itu. Sidang sholat subuh rahimahullah. Kemudian setelah inti pengajian ini saya menyampaikan bab ketiga, bagaimana kawasan taman surga yang berada di Mekah. Bagaimana mereka orang-orang di seluruh dunia mendatangi dari peziarah-peziarah dari sudut dunia manapun, mendatangi makam Rasulullah SAW, juga menganjurkan untuk beribadah dan berdoa di samping Raudhah. Terlebih di antara baginda SAW telah menyampaikan, berziarah di makam-makam lain umumnya disunahkan untuk mengingat kematian. Namun demikian berziarah di makam Nabi tak lebih dari sekedar, di mana tentu memiliki banyak nilai lainnya. Terlebih lokasinya berada di Raudhah yang menjadi tempat spesial umat Islam, yang tentunya bagaimana mengingat segala sepak terjang perjuangan Nabi SAW, lalu membangunkan satu peradaban Islam yang diwariskan untuk umatnya sampai akhir zaman. Bagaimana menambahkan ziarah di makam Nabi SAW juga merupakan sunnah. Betapa bahagianya kita dan baginda SAW menyambut kita saat ini. Berbahagia ketemu nabinya saat kita berziarah ke makam baginda SAW. Rasulullah sempat berziarah di makam ibunya, lalu beliau menangis. Kemudian menangis pula orang-orang yang berada di sekitarnya saat itu. Aku izin kepada Rabb untuk memintakan ampunan bagi ibu. Sidang sholat subuh rahimahullah, dari kesimpulan akhir, tiga kebahagiaan rihlah dunia yang sudah dilewati kita sampai tahap kedua, dan nanti berbahagia pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang ketiga. Mari kita kondisikan tauhid kita, akidah kita, kemudian keutamaan yang lain. Kita kuatkan syariah kita, berziarahlah untuk mengingat bagaimana kehidupan selanjutnya, mengenali alam dan cinta alam berikutnya, bertemu dengan para syuhada, para nabi, para sholihin. Kita termasuk digolongkan di dalamnya. Amin. Yang mana satu salam ikut dipanjangkan kedua sahabat dimakamkan di samping beliau, saking rindunya baik di dunia dan akhirat. Makam Abu Bakar, makam Umar berada di samping baginda SAW. Ketika ziarah itu sulitnya menyusul betul bagaimana meresapi perjalanan baginda SAW, yang seorang nabi hidup penuh dengan zuhud dan warok, kesederhanaan yang luar biasa. Kita contoh bagaimana beliau tidak begitu mencintai akan harta dunia, mereka semuanya untuk rihlah fisabilillah. Semoga bermanfaat dan kita dipertemukan tahapan-tahapan Raudhah yang berbahagia. Dan apabila kita sempat umurnya, bersedialah untuk berziarah ke makam Nabi SAW, dan kita termasuk digolongkan orang-orang yang berbahagia di dunia wal akhirat. Kita bisa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.